Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Mia hari kedua. Jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya. Bagi teman-teman jangan lupa tetap di rumah, terus kalau mau keluar pakai masker ya. Wah. Ikutin kita terus ya guys. Udah deh guys. Oke guys, sekarang kita lagi ada di kelompok ternak Supri Farm Koperasi Samista daerah Purwobinangun. Di sebelah sana udah ada kandang sapinya. Ikutin kita terus ya guys. Ini angkat loh Mon, jadi kita apa adanya. Kok aku nggak kelihatan kan Pak? Kelihatan. Enggak lah, masker. Suaranya ada. Kita angkat aja pokoknya. Akhirnya guys, kita bebas dari rumah. Kalian bahagia. Bukan bahagia lagi Pak. Kenapa ketemu sapi? Ini daerahnya kayak gini nih. Ada kemah-kemah juga. Hei, Keluarga. keluarga, kurang ajar. Itu Pak Jo, penghasil susu. Oh. Kalau iya pernah di kelola peternakan, tapi sekarang kan kita oh itu iya satu-satunya gede-gede Keluarga Pak Jo. Namanya siapa Mas? Belum. Ini nanti ya yang Koperasi Sapi Merapi Sejahtera. Gila, Jerat ya masanya? Iya, Agus HP. Oke, nah itu. Mas, mungkin ada mungkin Nek saya terserah, ibaratnya biar monggo nanti jenengan sama maksudnya apa ya, menjelaskan ke ini anak-anak ini nggih. Terus nanti berarti yang ngetek Pak Idi nanti. Natural aja pokoknya. natural. Oke. Nggak perlu pakai apa settingan, pokoknya natural aja. Natural. Oh gitu. Jadi dibuka yang dibuka dengan apa dari langsung. Sini dulu. Adik-adik bisa ini dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan untuk rombongan Bapak Ibu guru dan adik-adik dari SMA Al Azhar di kelompok ternak Supri Farm di Kemiri. Ini merupakan salah satu kelompok ternak yang dinaungi oleh Koperasi Sapi Merapi Sejahtera atau Samesta. Ini Pak Supri, pemilik kandangnya. Beliau punya farm untuk ternak perah. Kalau di sini yaitu sapi perah ya. Nah, sapi perah kalau adik-adik penikmat susu, nah itu salah satunya dihasilkan dari sapi perah. Walaupun ada kambing perah, kemudian susu-susu yang lain, susu kuda begitu ya. Ini nanti adik-adik akan dipandu oleh Pak Supri terkait bagaimana pemeliharaan sampai
pemerahan ya, bagaimana pemerahan baik itu secara mesin maupun secara manual. Nanti mungkin Mas dan Mbaknya kalau tertarik bisa praktek memerah, nah itu ya, nanti silahkan bisa berbincang-bincang langsung dengan Pak Supri. Kemudian selanjutnya nanti ada demo kalau ingin membuat olahan dari susu seperti apa gitu ya, susu terutama susu sapi yang difermentasi baik itu untuk yogurt maupun untuk kefir. Sebenarnya banyak sekali olahan susu begitu, karena ini sangat bergizi, jadi olahan itu bisa difungsikan untuk memperpanjang masa simpan. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Semoga acara kita lancar hingga akhir tanpa halangan dan suatu apapun. Ini sehat semua ya? Alhamdulillah sehat ya. Sepenuhnya kami berikan waktunya untuk Pak Supri untuk menjelaskan. Silakan Pak Supri. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada Bapak, Ibu guru dan adik-adik siswa dari SMA Al-Azhar Yogyakarta. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, bahwasanya kita pada siang hari ini masih diberi kesehatan, dapat berkumpul dan bertemu dengan adik-adik semua. Sebetulnya ini bukan pembimbing ya, pendamping, cuma secara pengalaman saja ya Mbak. Saya beternak sapi perah mulai dari tahun 2000, dan untuk pemeliharaannya pada waktu itu masih manual ya. Dan untuk sapi perah ini butuh perawatan khusus. Di samping cara perawatan setiap hari rutinitas, untuk pemberian makanan hijauan itu pagi dan sore, ditambah pakan konsentrat atau pakan tambahan itu juga pagi dan sore. Sebelum sapi diperah itu syarat utama adalah sapi harus melahirkan dulu. Jadi sapi yang sudah diperah itu sapi yang sudah pernah melahirkan, di mana sapi yang dihasilkan itu nanti akan menghasilkan susu yang kita perah. Terus untuk perawatannya kita dan cara pemeliharannya itu pertama-tama sapi dibersihkan, dimandikan dari semua kotoran. Terus habis dibersihkan nanti ambing. Mari kita jelaskan dengan aja untuk bagian dari sapi ya. Sapi yang ini namanya ambing, yang ini namanya puting. Jadi sapi sebelum diperah harus dibersihkan, dan kebetulan ini masih kotor ini bawahnya. Untuk pemerahan kita untuk saat ini pakai mesin perah vakum, dan kalau dulu itu masih manual Pak, waktu tahun 2010 itu manual. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin dari adik-adik ada pertanyaan. Coba kita langsung praktek perah. Ya, mau ditanyain dulu nggak? Berarti kalau misalnya untuk sapi-sapi yang mungkin belum dikawinkan atau belum punya anak belum bisa diperah? Belum. Atau nggak bisa menghasilkan susu? Belum. Jadi umur sapi siap perah itu dari pedet sampai melahirkan itu kurang lebih 2,5 tahun. Jadi dari pedet sampai umur 16 sampai 18 bulan itu sapi itu namanya sapi darah, itu siap kawin.
Nah nanti setelah kawin itu di umur 2 bulan setelah kawin itu kita cek atau yang namanya istilahnya PKB. Nah itu setelah itu kalau positif hamil bunting itu nanti dalam masa perawatan bunting itu kita tetap beri hijauan sama konsentrat tambahan kurang lebih 2 kilo per hari. Nanti kalau sudah bunting 6 bulan ke atas itu kita tingkatkan konsentratnya, pemberiannya 3 kilo sampai 5 kilo per hari. Umur kebuntingan sapi perah yaitu 9 bulan 10 hari, sama seperti manusia. Berarti ini di sini rata-rata usianya berapa Pak? Yang Ini rata-rata 5 tahunan, Mbak. Ini kan udah beranak 2 kali. Kalau yang itu anakannya di atas sana juga anakannya bedet, ada 3 ekor itu. Itu kalau manual itu kita anaknya harus full head. Dari ini kita agak ditarik sampai agak ditekan gitu, tarik itu bisa keluar. Selanjutnya buat Udah ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak langsung praktek. sudah terjawab Pak, silahkan. Akun. Iya. Oh ya, untuk perkawinan ini kita dengan cara inseminasi buatan atau IB. Itu bibitnya dari Lembang, Balai Besar. Saya mau nanya boleh Pak? Ya, monggo. Kalau untuk harian ini sapinya memang selalu di sini atau dilepas di padang? Itu kalau harian kita tetap di sini, Mas. Oh memang. Nanti kalau dilepas itu pas kebuntingan 8 sampai 9 bulan itu waktu mau melahirkan itu kita lepas. Itu untuk biar kesehatannya sapi, biar untuk persiapan kelahirannya bagus, normal. Memang untuk standarnya harus dilepas Mas, tapi kita keterbatasan lahan. Oh oke. Ya cukup mungkin. Yang lain masih ada yang mau tanya atau sudah? Kalau sudah. Ini kita bersihkan dulu ukurannya, persiapannya, kotorannya ini. Jangan sampai saya Ini untuk pemanfaatan kotoran, ini sebagian untuk pupuk, sebagian untuk biogas. Jadi kita ada biogas di rumah, nanti bisa dicas kompornya. sapi. Iya, iya. Oh iya, yang di bawah itu cuma betina ya? Tapi dia bilang gampang masalahnya. Saya jadi penasaran. Kalau yang begitu tadi ngomongnya berarti Ditanya Bu. Nggak masalah juga. Cantik. Mau kan? Enggak.
Loh, tadi katanya Pak Jo mau merah. Tadi katanya Pak Jo. Tuh. Nah, ditanyain tuh nanti. Kayaknya tetap disikat, tapi kalau mingguan gitu ya. Nah, tanyain. Nanti kalau udah selesai tanyain. Sikat gigi nggak? Enggak selesai. Sikat gigi. Ya kan memang pekerjaannya. Enggak, kalau galak tuh yang 1 liar. Enggak, 1 korban gitu. Yang warnanya coklat-coklat abu-abu itu. Ya, untuk sapi perah khususnya FH itu ciri utamanya adalah warnanya hitam putih, Mas. Itu kalau dimandikan memang apa? Tanpa sabun atau ada? Tanpa sabunnya. Oh, Disikat nggak? disikat enggak tuh katanya? Disikat, tadi juga disikat. Itu kan Sehari 2 kali? 2 kali pagi dan sore. Aduh, kalah. Setiap mau melakukan pemerahan. Kalah ya kita. Udah, Melvin. Mungkin ada yang mau praktek merah? Praktek biologi aja juga dong. Ayo Kak, aja juga dong. Yang ini aja, yang ini. mantap. Pegangnya gini. Ini pegangnya gini. Nah, bisa cuci tangan dulu. Oke. Dimuter aja. Ini sabunnya ada nih. Jumlahnya ini ada 15 sama berapa populasinya? 15. Iya. Tapi yang Yang diperah 7. Pak, celana tak linteng nggak? ya boleh. Dilinteng aja betul ya. Ada yang mau? Itu Pak Jo. ini pas 1. Pak Jo. Pak Jo. Bawa berdua aja. Berdua Pak, kalau berdua saya mau. Semuanya biar tahu. IPA 2 kan udah. IPA 1. Nah, ini Pak, kalau ditendang kayak mana Pak? pegangnya Enggak gini. ditendang. Udah ada pawangnya kok. Ini nanti tariknya gini. Aku takut kalau nggak sih. Nah, ini yang tarik tekan. Oh my god, bener. Oh my god. Itu loh, keluar itu loh. Nah, tekan tarik. Nah, Diarahkan ke itunya. nah ini Vin, jangan berdiri ya, belakangmu ada. coba jari kamu gini. Ini rasakan ya, nanti dipraktekkan gini. Nah, tariknya gini. Nah ini seperti itu. Coba. Nggak jago. Korek. Ini agak ditekan tarik. Nah, Tekan dulu berarti. jadi neken sama nariknya agak bersamaan. Nah, bersamaan. Coba. Pegangnya seperti megang biasa aja, enggak udahnya. Tekan dulu baru tarik, Vin. Kamu dengar dari hati, Vin.
Enggak usah gemeter. Oh, netral aja. Budian pengen nyoba gitu. Oke, baik. Dia punya nyoba Bu. Aku copot. Coba nih. Ini kan tekan tarik. Nah. Bisa. Aku nggak bisa. Ini seperti meremas gitu loh. Nah. Tuh, Vin. Enggak aja ini. Enggak usah kenceng-kenceng nariknya. Just. Ah. Jadi coba. Vin, Apa itu? keluar nggak? Keluar. Ah, terus. Terus. Saya pinter ya di sana. Terus. Agak susah ya. Iya, emang Harus latihan, Vin. harus latihan. Pak Jo ini yang jago Harus nih. sepenuh hati. Heeh. Coba. Weh. Ya nggak keluar. Ya. Coba awas maju. Yuk, keluarkan. Bener nggak Pak? Yuk, terus. Iya, nggak keluar lagi. Jadi dapat. Diulang aja. Bisa ya? Iya. Ini tekannya kayak ini. Nah. Ini Wah, nggak profesional. Wow, Melvin nih. Ya seperti mompa aja. bukan ini Pak. Kayak mompa aja. Ya. Oh gitu. Coba. Nah, agak. Dia akan menembakkan sesuatu. Kok enggak kan gerak-geriknya ya? Hati-hati loh. Udah mundur-mundur. Dia marah sama kamu ya sebentar. Emang itu kalau kita lihat emang kayak minta. Kotor baik. Bisa kenceng loh Pak. Bisa kenceng loh Pak. Kita nyampe tangannya. Melvin yang megang ini itu loh. Megangin apa? Yuk, coba. Gantian dong, yang lain dong. Tuh Fanny Ayo kita Van, mau nyobain. ntar Dani coba. Ya biar tahu. Bapak. Pak saya takut. Kamu tidak akan diapa-apakan. Pak saya takut sama hewan loh Pak. Tapi enggak Pak, enggak kan? Meres tangannya. Saya juga enggak tahu Pak. Tapi kan ini sapi. Tapi kan itu sewa. Takut Pak. Iya benar-benar. Wih, Nah, Ini kenapa perutnya ini? Udah Melvin aja durasi panjang Pak. Iya. Gantian nggak ada yang putri. iya bukan sama itu. Kenapa sih ini? Sifat aku. Nah, kamu ini cari alasan saja. IPA 2 Siapa yang pengen mau nyobain? IPA 1. Enggak. Enggak saya mau nyobain. Ayo Van, nyoba Van. Fanny nih. Apa dari saya? Nah, Fanny. Tuh Fanny, Van. Dua aja gimana? Ya, berdua kanan kiri. Berdua ke sana. Depan belakang itu. Ya kan. Berdua sakit. Satu lah. Yang kuliah teknik Temenin Mas. aja. Oke. Kakak Ricky mau Minimal nyoba merah sekali. Iya. Oh, gantian. Cus. Wah. Minimal pegang ya, Mas. Iya. Udah jauh sampai sini loh. Hah? Aku pegangin kameranya. Jangan kotor. Ntar saya nyoba. Kotor. Saya udah pernah zaman SMA. Kan sekarang tuh. Ntar saya nyoba deh. Penasaran. Saya pegangin kameranya. Enggak bisa. Mungkin Gak tahu sehari berapa liter ya Pak yang bisa dihasilkan? Ini untuk saat ini kurang lebih 90 untuk per hari Pak. untuk ekor sapi pagi dan sore. 7. Mandi susu. Benar juga ya. Mas gue. Ya bukan berdasarkan air yang diminum. Oh enggak gitu. Ya Itu bukan, kan makan yang penting. Oh makan. Iya, Kan itu bukan air dikonversi. terus tapi kemudian organnya air mah minum menghasilkan. air jadi susu gitu. Ya kali. Iya kan siapa tuh? Ya nggak ada. Sama-sama Sama enggak sekolah kok. Untuk susu yang dihasilkan itu pertama dari jenis sapinya. Yang kedua dari pakan hijauannya maupun konsentrat pakan tambahnya. Itu yang mempengaruhi. Beli juga loh Pak. Iya. Makanya pakai mesin di sini.
Saju nggak mau nyoba? 90 liter tuh kan dia. Sudah pernah nyoba saya. Masa. Masa. Dah, Vin, gantian, Vin. Sini, Vin. Yuk, Fani, Dani, maju. Acting aja. Cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, cuci tangan sana. Ya Allah. Acting aja, Pan. Yo, here comes our next guest. Ayo dari sini. Udah berdua. Roknya dicincin, biar nggak basah. Ya Papi. Pegangnya gini. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Coba Udah pegang dicoba bawah. aja. Minimal pegang doang, habis itu udah wis. Nggak berani aku. Yaudah, apa nih enggak berani. Habis itu iya Pak. Tarik gini, tarik coba. Nggak marah kan dia? Nggak nggak bisa. Dani, catain Dani. Kon. Gimana caranya? Ini Aku udah megang, pokoknya. pegangnya gini. Ini Kayak apa kita ya? tekan remes gitu. Coba deh, kalau ekor berhasil aku tak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Nggak bisa Pak. Coba yang ini. Cara. Ya. Oh my god. Oke, nggak apa. Nggak bisa Pak. Ini gini, tangan ini pegangnya gini. Yang ditekan yang mana? Yang ini tekannya bersamaan gitu. Betul segitu. Sampai atas ini Pak. Iya, kita tarik gini. Ini buat gigi. Ayo Nis, lo masih bisa Nis. Susah banget. Gantian. Berotot nih tangan saya. Mantap Nggak ya. bisa Pak. Nggak bisa. Yang ditekan yang mana? Ditekan dulu baru ditarik. Remasnya Iya, ntar dulu. meremas sama nariknya agak bersamaan. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Pegang apa? Nggak bisa Pak. Kok bisa? Kok gampang? Kok Iya. bedanya? Jadi ini kita pegang ini loh. Jari ini yang meremas ini. Malah Gusti, bismillah ya Allah. Coba. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Terus. Nanti marah dia. Nanti Kak. Keluar. Oh, tapi cepet aja. Tarik. Nggak berani. Ini dilapin di kerudung gitu. Enggak. Coba belakangnya yang satu. Ayo dicoba Nis. Ayo Pak Jo. Nah, Betul Pak Jo. Maju saya maju. Yo, dulu. Mau maju dulu. Iya, kenapa sih ekornya? Ya Allah, kenapa kamu ekor kenapa? tarik. Ya, tarik. Nah, keluar. Oh, ayo Nis, gue sih Dani. Takut ekornya. Iya. Udah. Ya nih. Udah Pak. Udah. Ganti mau nih. Udah aja dulu. Lo maju Buru nanti waktunya keburu habis. Cuci tangan. Aku nggak bisa nyikat rokok Pak. Cuci tangan. Iya, nggak pakai. Enggak apa-apa. Lewat situ, lewat sini. Yuk. Coba aja dikit Pak. Antri. Ayo Bapak. Ini rasanya kayak apa? Segar. Oke Mas, rasanya Mas. Pegel Mas. Iya. Waduh. Melvin ini bahaya. Ini latihannya di sini ternyata. Yo, Mon. Udah aku cuci tangan doang Pak. Lewat sini mau. Udah Pak, aku cuci tangan doang. Tuh. Udah. Lewat sini. Tuh, sini juga Pak. Cincin. Gimana Pak? Ya, duduk. Iya. Pegangnya secara pegangnya gini. Nah, ini jari yang ini meremasnya sama tarik agak bersamaan. Oh iya. Coba. Sedikit aja. Nah,
meremet, tarik. Nah, terus. Wah, momen ahli. Terus. Ayo, Jadi Mon. rutin. Nah, terus. Oh, bisa guys. Kenceng. Terus. Agak cepat. Cet. Dia ketagihan, guys. Dia ketagihan, guys. Terus. Pak Idi cobain, Pak Idi. Tarik, remes, tarik, remes, tarik. Pak Jo, ayo Pak Jo. Katanya lebih saya Pak Jo. Pak Jo udah bilang loh. Pak Jo tadi udah berbicara pada saya Pak. Habis saya Pak Jo. Pak Jo silakan dilanjutkan. Mesinnya Ayo Pak Idi dilanjutkan Pak Idi. Ntar dulu. sini cepat nih. Buntutnya sapi di sama kami. Ya Allah, dikibas dia. Dan dia pergi udah. Cepetan. Pada bas sedikit. Nah, ini mesinnya nih. Oh iya, Di bilang sandusnya biar waktu tuannya lagi sakit terus kambing-kambingnya suruh ngurusin kan pakai itu. Akhirnya aku masih live. Aduh, pinter lapar di sini. Aku kan ada memang. Ini mesinnya ini. Mesin pemeras susu dengan tenaga listrik. Ini prakteknya udah atau mau dituntaskan sekalian? Terima kasih. Yang pakai mesin. Yang ini kalau pakai mesin. Belajar. Siapa tahu bisa. Iya. Berat. Ngobatin dulu. Selesai kan? Nah, ini pakai mesin. Ini gini. Wow, kelihatan guys. Oh my god. Ini kan beratnya Oh my tapi god. kita merah sendiri. Jadi kalau tahun di sini aku lihat yang nyata. Dia kan pakai dia kan konsisten nih. Dia kan konsisten. Iya. Jadi pemerahannya harus rutin. Jadi waktunya untuk waktu pemerahan seumpama sudah kebiasaannya sudah jam 2 siang. Iya. Makanya jam 2 harus diperah. Itu kok sapinya minum. Enggak. Kalau pagi jam itu enggak. Kalau pagi pemerahan jam setengah 6. Bangun tidur. Iya. Persiapannya sampai persiapan dari setengah 4. Oh, kok berhenti? Udah bisa. Belum. Enak ya? Mau makan? Tapi ya. Kamu kasih nama aja. Kan kalau kucing ada nama, dia ada nama. Kan dia makan ada ya? Nomor di telinganya ada. Jakarta itu ada kuning. Oh, berarti namamu nomor 1, namamu nomor 2 gitu. Nah, kelihatan. Nah, ini yang penuh ya. Coba lihat nanti produksi susunya apa nih. Oh, itu
merah sapi itu kadang beda orang keluarnya jumlah beda. Itu pemerahannya per hari ya Pak? Iya. Per hari keluar terus ya? Iya. Pagi sore. Oh, terus gitu? Iya, rutin. Mahal ya? Itu warung kan? Ini biasa susunya dikirim kemana Pak? Kita ke koperasi, sebagian ke koperasi, sebagian ke pengolahan lokal di Yogyakarta. Dari daerah mana itu? Itu saya masuk ke Plaza UGM itu. Oh, GM. Plaza Agro itu. Iya. Mulut Banyak ya, sudah habis. Banyak gitu berarti. Ini kan sudah bunting 5 bulan ini. Ini bunting 5 bulan, nanti bunting 7 bulan kita hentikan pemerahan untuk masa kering. Masa kering bunting itu untuk persiapan kelahiran berikutnya. Nah, nanti setelah melahirkan itu jumlah susu yang dihasilkan lebih banyak. Dek. Halo. Nanti nonton di YouTube. Malah tutupan. Saya iki wes 5 bulan. Dapat jantannya itu ya? Oh iya itu, saya yang belum tanya. Mungkin dia mungkin saat model favorit ini hanya ke oh baik, sebutkan itu guys. Ya karena teman-teman berdosa kita satu lagi karena Apa Om? Saya penasaran perjantannya di mana? Perjantannya di mana ya Pak? Perjantan? Ya. Perjantannya kita pakai inseminator, orang. Oh, Kawin suntikan. kawin suntik. Kawin suntik. Jadi untuk kawin suntik itu kan kita bisa memilih bibit yang unggul. Oh iya. Itu hitam banget ya. Kukira yang itu malah jantan ya. Enggak, kita nggak pelihara yang jantan. Sakralnya. Tapi ada kan jantannya? Ada. Enggak ada, tapi di sini enggak Ada. Jadi kalau Suntikan kita tadi. kalau pelihara jantan itu secara itu lebih mahal atau lebih besar? lebih mahal. Kalau Oh udah iya. Dan kan ada masa ini ya. Usia. Suntik kan lebih fleksibel. Cet. orang baru. Tujuh. Tapi kan yang mau
mau dibuat itu praktek. Banyak sekali yang bertanya mana. Liburan ke New Zealand. Itu disaring, Pak. Hah? IB Sedanten, Mas. Itu saring biar apa, Pak? Biar nanti kalau kan ada kotorannya kadang gitu, supaya lebih bersih. Jadi ini yang untuk praktek, Pak. Ini yang untuk praktek. Langsung. Bentuknya Ya, baik teman-teman, tadi sudah ini ya, sudah di Pak Supri untuk mengolah, memerah ya susu segar. Kalau biasanya teman-teman susu segar itu kalau di industri, kalau di luar negeri itu biasanya memang fresh milk. Tapi kalau di Indonesia itu pasteurisasi, kemudian UHT, kemudian diolah menjadi susu asam, misalkan yogurt, kefir, kemudian diolah menjadi keju, kemudian kalau teman-teman menghindari lemak itu bisa diolah menjadi susu low fat. Nah, ini tadi kita sudah dapat susu segar ya. Ini nanti akan kita olah begitu. Nah, sebelumnya teman-teman dapat materi, ini nanti akan kita olah. Nanti kita satu-satu. Nanti akan kita olah menjadi 2 produk. Ini satu-satu. Nah, ini silakan diambil satu-satu masing-masing. Susu segar yang diolah, yang didapat ini kenapa kok harus diolah? Karena kalau secara alaminya ini susu itu kan high nutrisi, sangat nutrisi tinggi sehingga memungkinkan terjadinya pembusukan, baik itu melalui karena lingkungan, karena fisik, pemanasan dan sebagainya, atau karena bakteri. Tapi kebanyakan karena bakteri, makanya kita perlu pengolahan baik itu pemanasan, fermentasi, atau pengeringan susu bubuk misalkan, atau dibuat keju begitu. Itu merupakan salah satu cara untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan nilai tambah dari produk. Nah, kita nanti akan mengolah di sini, kita akan mengolah menjadi produk asam. Nah, teman-teman ada yang suka produk asam, yogurt, kefir? Yogurt ya, biasanya yogurt itu sudah nanti teman-teman bisa membawa produknya. Nanti teman-teman bisa membawa produknya untuk dibawa pulang, bisa dikonsumsi dengan madu mungkin atau dengan perasa. Nah, kita tahap yang pertama kalau teman-teman buka adalah di materi itu susu ini kita panaskan dulu. Susu ini kita panaskan dengan model pasteurisasi. Oke. Nah, dengan model pasteurisasi itu seperti apa? Model pasteurisasi itu dilakukan untuk membunuh sebagian mikrobia yang tadi mungkin selama pemerahan, kemudian selama di tempat ini ada, itu kan masih memungkinkan adanya mikrobia yang kemudian bisa merusak susu. Nah, ini kita pasteurisasi pada kuncinya adalah pada suhu dan waktu tertentu. Nah, dalam hal ini menggunakan suhu 85 derajat selama 5-15 menit, karena ini untuk proses fermentasi kita nanti akan menggunakan bakteri. Nah, setelah susu ini difermentasi selama dicek nanti suhunya ya, pakai termometer nanti kalau teman-teman mau mengolah gitu sendiri di rumah. Nah, itu sampai suhu 85 selama 5-15 menit. Harapannya
kuman-kuman itu diharapkannya adalah yang patogen terutama itu sudah berkurang. Nah, kemudian setelah itu susu ini kita tunggu dulu susu ini. Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, kita tunggu susu ini ya sekitar supaya panas dulu ya, supaya panas di suhu 85. Nah, ini tujuannya untuk membunuh tadi bakteri patogen. Nah, kemudian kalau yogurt itu teman-teman biasanya yogurtnya yang drink atau yang padat? Yang disuka? Semua. Dua-duanya suka ya. Ya. Jadi yogurt itu total semua menggunakan bakteri. Nah, bakterinya itu ada minimal ada 2 ini, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus sama apa satunya? Streptococcus thermophilus ya. Ini di panduan ada di handout. Nah, itu fungsinya adalah saling melengkapi untuk memberikan cita rasa aroma dari yogurt. Nah, tapi seiring berjalannya waktu banyak sekali penambahan bakteri-bakteri probiotik. Misalkan Lactobacillus acidophilus, kemudian Lactobacillus rhamnosus. Itu tujuannya apa? Untuk memperkaya manfaat dari yogurt. Kalau probiotik itu kalau teman-teman sakit, misalkan susu fermentasi yang terkenal apa yang probiotik? Kita sebut merek ya Yakult. Nah, itu salah satu susu Yoyik. Nah, itu salah satu produk-produk susu fermentasi probiotik. Nah, tapi kalau untuk yogurt ini nanti teman-teman bisa menambahkan dengan bakteri probiotik. Salah satunya Lactobacillus acidophilus, kemudian rhamnosus itu bisa digunakan sebagai tambahan. Nah, kemudian kalau ini sudah panas gitu ya, ini kita ibaratkan sudah panas gitu ya, boleh ya? Kita takutnya teman-teman terlalu lama. Ini sudah panas begitu, ini sudah panas. Nanti kita cek suhunya sampai 85. Ini teman-teman bisa menggunakan termometer atau termometer yang seperti ini, yang UV ya, ini infrared, atau dengan termometer batang. Ini dicek suhu 85 selama 5-15 menit. Ini suhunya masih 37-36. Jadi kemungkinan ya masih lama begitu. Nah, kemudian setelah ini nanti panas, kemudian teman-teman dinginkan. Dinginkan suhu berapa? Nah, Mari kita lihat. mari dilihat di suhu berapa? Sampai di sini. Di suhu berapa? Yang depan harusnya. 80. Nah, kalau 80 sampai 85 kan ini ya, ini sampai 80 sampai 85. 42 derajat. Nah, kemudian ini dinginkan kalau sudah 85 tadi Sampai kembali diturunkan untuk meletakkan suhu untuk optimal sih pertumbuhan bakteri ini. Suhunya sekitar ya 38 sampai 42. Nah, tapi paling aman 42. Nah, kemudian kalau sudah nanti susu itu dimasukkan gitu ya. Ini yang ikut mana? Yang biru. Nah, susu itu dimasukkan ke dalam sini, kemudian dikondisikan pada suhu 42. Nah, kemudian teman-teman kalau membuat sendiri biasanya bisa memakai styrofoam. Styrofoam, nah seperti ini nanti bisa dipakai untuk setelah susu di sini, setelah susu 42, kemudian dimasukkan bakterinya ini, ST dan LB. Nah, bakterinya ini tidak usah banyak-banyak, 5%. Jadi kalau teman-teman membuat 100 liter berarti butuh sekitar 5 liter ya. 5 liter bakteri gabungan. Berarti kalau dibagi 2 bakterinya berapa? 2,5%, 2,5%. Nah, ini dimasukkan kemudian ditaruh di inkubator. Ini kalau teman-teman skala perumahan bisa menggunakan inkubator, atau kalau skala nanti pengen menjadi wirausaha yogurt misalkan, itu bisa menggunakan inkubator yang stainless, yang food grade. Nah, kemudian setelah dimasukkan, diinkubasi selama berapa lama? Diinkubasi selama berapa lama? 10 menit. Inkubasi 6 sampai 8 itu jam. ya 6 sampai 8 jam. Setelah
pasteurisasi. Tadi ada titik kritisnya ya. Pertama pasteurisasi, kemudian yang kedua adalah inokulasi bakteri pada suhu 4038 sampai 42. Kemudian setelah itu diinkubasi. Inkubasi itu pengkondisian supaya suhu itu tetap terjaga. Nah, setelah 42 ini teman-teman diinkubasi selama 6 jam. Hasilnya nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Ya, jadi ya. Itu yogurt guys. Ya, ini yogurt yang sudah jadi. Mbak, ada sendoknya nggak? Iya. Nyicip aja lah. Nih, Pak nyambut sendok. Nah, ini yogurt. Ini sudah jadi. Nanti teman-teman bisa kombinasikan. Kebetulan kita sudah bawa air gula untuk nanti teman-teman bisa berkreasi begitu menggunakan rasa apa. Ini kita sediakan rasa stroberi begitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga sudah siapkan yang tanpa rasa. Ini sudah kita packing. Kamu suka yang plain? Plain. Nah, yang plain sudah kita packing. Iya. Curhat dia. Plain sekali. Nah, ini kalau sudah diinkubasi, nanti jadinya yogurtnya seperti ini. Nah, kental. Atau mau yang ingin merasakan ini yogurt? Kamu suka yogurt? Loh, katanya tadi pengen ya. Loh. Nah, ini sudah bisa dibilang yogurtnya sudah jadi. Nah, ini kalau yogurt sudah jadi lalu gimana? Nah, biasanya ini kalau teman-teman suka untuk olahan, untuk salad, untuk makanan kesehatan, ini biasanya digunakan untuk saus. Atau kalau enggak itu misalkan disimpan di kulkas, biasanya ditambahkan air gula atau gula murni. Kenapa kita menggunakan gula? Supaya nanti larut dalam konteks ini supaya larutnya lebih cepat, lebih mudah. Nah, kemudian ada perisa, baik itu perisa buah murni, perisa buah sintetik ataupun perisa buah murni atau buah asli juga bisa. Ada yang tanyakan dari proses pembuatan yogurt? Mungkin belum. Mungkin belum ya. Nah, kemudian yang satu endorse satu lagi. Nah, yang satu Langsung perutmu jadi yogurt. Yang satu tadi olahan yogurt. Jadi bakterinya sekitar minimal 2. Kalau yang satu adalah kefir. Ini sama-sama susu fermentasi. Nah, tapi bedanya kalau tadi setelah dipanaskan, susunya di sini tadi berapa suhunya? Ketika mau dimasukkan 42. Tapi kalau kefir ini cukup di suhu ruang. Jadi teman-teman gimana? 23 dong. Iya, 23, 25. Cukup susunya dikondisikan pada suhu ruang, kemudian baru diberikan bakteri. Bakteri kefir itu yaitu kefir green. Ini contohnya. Tapi ini kita kefirnya ada di dalam, kefir greennya ada di dalam. Nanti teman-teman bisa melihat di sini. Ini ya, baunya beda khas ya. Ini Cobain, Mon. Nggak mau, dia ini bakteri semua. Ini ya. Nah, ini yang tadi untuk yogurt. dua yang itu. Dua, yang ini untuk kefir. Nah, kefir ini terdiri dari kurang lebih minimal 40 jenis bakteri. Mulai dari bakteri asam laktat, kemudian asam asetat itu. Berarti di satu kefir green ini udah ada 40. Iya, sudah ada 40. Ini ya ini bisa dicium harumnya nanti kalau bisa ini ya. Nah, ini kefir ini ada ciri khasnya, yaitu mampu menghasilkan gas. Ya, jadi adanya CO2 karena bakterinya bersifat heterofermentatif. Kalau sini tadi kan bakteri itu ada dua, hetero dan homo. Kalau homo fermentatif itu hanya menghasilkan satu jenis output produk. Nanti kalau hetero ada menghasilkan dalam metabolitnya itu menghasilkan lebih dari satu jenis produk. Nah, ini karena bakterinya banyak, maka ada satu yaitu adanya dihasilkannya CO2. Nah, kemudian kalau ini tadi dikemas ditambahkan gula, itu insya Allah tidak akan terjadi penggelembungan gitu ya, karena fermentasinya sudah selesai, sudah ketika disimpan di kulkas. Tapi kalau kefir karena ada
bakteri, kemudian heterofermentasi dan sebagainya. Ketika teman-teman ini simpan dengan gula atau simpan dengan sirup dan sebagainya, itu nanti akan gelembung, menghasilkan gas. Makanya banyak teman-teman itu menggunakan kefir itu diolah secara plain. Ini bisa dilihat, oh ya itu bisa diangkat saja, diangkat ke sini atau di situ aja nggak apa-apa ya. Nah ini ciri khasnya kayak tape. Ini kalau yang enak baunya. kefir itu kayak tape. Nah ini ini ciri khasnya kayak tape. Ini jadi sama ya, kental gitu ya? Iya, kentalnya sama. Beda ketika dalam bentuk susu segar. Kalau susu segar kita bisa lihat di sini, mungkin susu segar yang masih ini sudah mulai panas ya. Itu kan masih seperti air. Nah ini berat jenisnya sekitar 1,062 lah, gitu, kurang lebih. Ingin Nah, ini minum. dipanaskan. Nanti teman-teman kalau mau minum susu nggak apa-apa. Ini belum diberikan bakteri. Gitu. Tuh. Nanti kecil aku kasih. Kemudian kalau sudah, mungkin ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin bereksperimen, ada gelas di sana. Ini ada yogurt yang sudah jadi dan kefir yang sudah jadi. Ada perisa, boleh, ada gula cair. Silakan. Nah, Kalau mau mencoba. Saya Pakai gelas itu ya? Iya, iya. Ini bisa. Nggak, minta tolong. Cobain nanti rasanya kayak apa? yogurt kalau belum makan boleh. Kamu belum sarapan? Ini jam berapa, Bin? Kalau baru bangun. yogurt itu tidak ada masalah, maksudnya asalkan pada kondisi. Silakan kalau mau ditambahkan. Ini ada bisa merasakan dulu yang plain mungkin, ya. Ini gelasnya silahkan. Ini bisa merasakan. Kita juga sudah sediakan teman-teman. Ini ada Yang yogurt, nanti bisa dibawa pulang. Yang plain sama kefir yang plain nanti bisa dibawa pulang. Kalau mau mengicip di sini, silahkan. Rezeki yang salah. Berarti dari sini dituang gitu ya, Pak ya? Ya, ini gini aja. Ya, Coba kefirnya mau. ini kefir. Iya, kan nyoba. Ya, ini Yogurt aja kalau nggak. Ayo nih jauh. ya, yogurt. Ya, silakan. Silakan sih. Sini aja deh. Nggak boleh. Ya aku pegangin ah. Nah. Aku mikir. Bu, beli dua, Bu. Ada gula apa namanya? Gula Lagi nggak? cairnya. Lagi nggak? Dikit lagi, dikit. Gulanya. Atas Win. Coba diambilin Mau dulu. pakai rasa apa? Saya mau. Ntar aja saya. Jadi Swan itu loh. Saya pengen yang strawberry. Kamu mau, Paul? Mau nggak? Mau nggak? Kau pilihin. Mau ntar rasanya milih Nih. sendiri. Rasanya miris sendiri. Mangga. Udah segitu aja. Sini. Ini nih buat Dani sama nih. Sini. Bu, udah kayak tuan rumah. Vin. Itu loh, Den. Denis. Rasanya tadi ada Maaf apa ya, ya? tangan kiri. Rasanya ada Ambil mango lagi. sama Ambil. ini di gelasnya nih. Gelas Oh, sama alah. sendoknya di bawah. Kalau mau dicampur gula, Oh, saya mau dong. pakai ini nanti. Mencoba satu. Takaran ininya berapa, Mas? Perasanya? Satu tetes atau? Sesuka hati. Susu Ibu jual. rasanya sekitar 1%. Kamu baik ya. 1%, berarti 1 tetes. Satu tetes. Atas bro, sorry. Yogurt guys. Minum yogurt nih. Gimana rasanya? Asam. Rekrut aku Iya, bukain. Mau dikasihkan gula nggak apa-apa. Kayak Tambah keju gula. tapi bukan keju. Kayak craft gitu ya rasanya. Semacam itu. Ini kalau yogurt yang dari 100% susu Kayak gini rasanya. segar itu harusnya seperti ini. Ya. Berarti yang Coba dong, Mon, tetesin yang strawberry dong. Monggo Pak. Gula, enggak apa-apa. Nanti dia ada pakai ini. Ini strawberry-nya udah manis belum? Bu? Belum. Oh, belum. Belum. Ini seberapa? Satu tetes Dikit aja saja. satu tetes.
Mbak. Nggak apa-apa. Setetesnya kebanyakan, Mbak. Udah. Sama tuangin gulanya, Mas. Wah. Saya rasa wah. Bartender, guys. Mati gue. Kamu sana. Mau juga? Ya, coba. Bartender kita. Monica Permata. Mangga, Mon. Nih, kita cobain ya. Mangga, Mon. Wih. Oh? Bu, mangga, Bu. Enak loh. Bu, rasa mangga ada nggak, Bu? Sabar. Kayak cimori lah. Anda tahu sabar? Pak Jo, mau ngerasain nggak Pak Jo? Pak Jo. Iya langsung lari. Anaknya gue. Boy, Pak Jo bingung. Izin dulu. Aku belum. Pak Jo. Ini bakarnya tak tutup ya. Terus apa, Vin? Mangga, Pak. Mangga, silahkan bro. Mangga dituang. Pak mau? Nyobain nih, Pak. Cobain Pak Jo. Belum diaduk. Rasanya enak ya? Belum ngerasain, Bu. Saya tadi udah minum, enak. Enak, Pak. Kayak cimori, mirip-mirip betul. Coba, Vin, minum, Vin. Cobain ya, Pak. Tinggal takaran gula sama ininya aja. Ya, nanti silakan Pak Jo kalau mau ini. Ada Mau ambil gelas dulu apa punya? Ini gelasnya. ini gelasnya ada ini. Kalau gulanya juga sudah kita siapkan. Tapi ini belum ada gulanya. Belum ada gulanya. Yang kalian coba. Yang ini Pak, ini Ini, kefir. ini kefir. Oke, coba. Bedanya kefir sama yogurt apa? Nah, kalau kefir bakterinya ini Pak 40 tapi aromanya tape. Khasnya kefir itu aroma tape. Tapi kalau untuk yogurt- rasanya? Kalau untuk rasanya, kalau kefir itu lebih ada semeriwingnya gitu ya. Oh. Tapi kalau yogurt asam. Atau mungkin bisa dicoba kefirnya. Dicobain aja. Bisa ini. Nggak apa-apa. Kecut, lah iya emang kefirnya. Oh my god. Nggak bisa campur gula. Habisin. Masa? Nggak boleh. Nggak bisa, udah terlanjur diminum nggak bisa, Pak. Kalau disimpan botol, dianjurkan tanpa gula, Pak. Tapi kalau Kalau simpan botol, Dianjurkan anjurkan tanpa tanpa gula. gula. Tapi kalau mau ini aja dikonsumsi, bisa salak, bisa buah-buahan, gula, madu. ya ini. Asal buah salak. Pak Edi sudah nyoba tanpa gula. Tanpa gula tadi. Ya, serius. Wih, tenang, nanti bareng-bareng. Kefir loh ya. Lu kok kayak ludah semua. Bu, Pak Faiz mana? Nyobain ini. Suruh nyobain ini. Ya apa pakai gula aja kalau nggak anu. Pakai gula lebih seger. Kalau saya secara Enak pakai gula? Gitu. saya lebih apa Simpen lama kan ditutup. enak yang kefir. Makanya disarankan tublek. Cukup aja Pak, jangan banyak Pak. Pak. biarin. Oke. Sendoknya Ini nih pakai punya Monica aja ini. Bah, enak. Itu bawa sini nggak apa-apa Pak Jo. Hah? Gimana? Ibu mau Bu? Oh tak anu ke Bapak isi ya. Ibu mau yogurt mau kefir? Ini kefir, yang itu yuk. Enak ya mana? Beda-beda. Sama aja, Bu. Coba kefir deh. Rasanya. Kalau kefir Tapi hanya Pak Jo. asam aja. Oh, Kalau yogurt bisa dibikin rasa-rasa. Bapak isi itu yang ini kefir, Bu, yang ini yogurt. Ini bakterinya tadi teman-teman sudah. Pak Jo. apa itu? Kamu nggak mau nyobain bakteri? Bakteri nggak apa-apa. Tuh nggak apa-apa, Nggak paling apa-apa. tiba-tiba Paling ada yang males-males menari. dikit lah. Nanti aku nggak jadi main gara-gara kamu. Loh, Basket, Sehat. Bos. Basket, Bos. Beneran apa? Kefir ini. Rasanya gimana, Pak? Ya kayak dikasih sirup koko pandan. Sirup apa? Sirup marjan gitu. Gimana Budian rasanya? Kecut. ada mukanya. Kayak tape.
ya? Iya benar. Kayak tape. Kayak Ada tape ada lah. sendirinya. Karena ada yeast. Hei, kamu ngapain? Screenshot, Pak, kirim ke aku. Gak mau. Jadi kalau Nanti aku suruh yogurt dari itu hanya bakteri saja, tapi kalau kefir itu ada yeastnya. Ya. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa ditonton di YouTube, jangan lupa pakai maskernya, stay at home. Kita udah di luar rumah. We're free. Ini kita enak nih rasa botol mangga. sama 10 botol plain. Nanti bisa dibawa untuk oleh-oleh. Tapi ini sudah dilakukan, Mas? Udah. Iya, nanti. Terus ini masih ada susu segar yang sudah terpasteurisasi. Silakan kalau misalkan ada yang mau bawa. Itu yang itu aja. Pasteurisasi, kemudian inokulasi bakteri, Iya. kemudian inkubasi. Nah, kemudian kalau jadi bisa dikombinasi dengan yang lain. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatan untuk hadir di sini. Terima kasih Pak Supri. Tadi beliau sudah memaparkan terkait di farmnya untuk istilahnya apa ya, untuk Basket. Gak apa-apa. memberikan penjelasan, pemerahan, 3 kurang sekarang. dan saya kira sudah cukup. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ju. Bapak. Ini monggo kalau mau ada yang ini Nambah lagi. yogurt yang kodenya 77 itu yogurt. Cobain, Pak. Yang kodenya 99 itu kefir. Itu ngambil gelas apa? Ambil gelas yang di sebelah Pak. Oh, itu. Terus nanti ngidul sendiri, kasih gula sendiri. Oh, kasih gula ya? Ini kefir ya. Iya. Ini kefir. Yang kalau warnanya ini yogurt. Kalau kodenya 77 itu yogurt. warna banget. Ya enggak sih? Kayak tape enggak yang Yang itu yang biasanya yang model kayak tape semriwing gitu deh. Yang itu kefir yang Bapak Jonya suka manis ini. gulanya yang di botol. Yang yogurt di meja sini ya. Yang yogurt di meja sini nanti kalau mau bawa pulang. Dan yang kefir di meja sini. Kalau 99 itu kodenya kefir. Ini kita lebih memudahkan aja. Kefir 1 ya kefir. Mau dong. Iya, Monik ambil. Dua, Pak. Enggak, maksudnya kefir 1. Kalau ya ini bibitnya ya, Mas? Iya, ini bibit kefir. Ini emang yang kefir di sini. Ini. Oh, ini ada. Kalau yang STLB ini yogurt. Yang kode 77 yogurt ya, nanti kalau di rumah yang 77 yogurt, yang 99 kefir. Pak Pri, monggo Pak. Pak aneh, Pak. Ya, pokoknya kefir 1, yogurt 1. Iya, plastik. Kita tadi bawa 12, insya cukup. Iya. 12. Oke, monggo ini salah. Ada minum juga. Dari Pak Pri. Monggo Pak Mari. Nggih, monggo. Monggo Pak Pinara. Mantap, 77 tuh. Yang 77 yogurt, yang 99 kefir. Oh, ini bisa mampir ke rumah yang Dekat sini toh. punya kebun turi, rambutan, pisang. Enak lah. Terus ya. Nah ini tadi ya, misalkan Apalagi yang kita nggak lanjut dari awal itu kita cek di sini bisa. Oh gitu. Ya, 85 lah, ini masih 74. Oh gitu, harus 85 ya. Jadi jadinya dikasih air gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa dimatikan aja. Ini mau dibawa juga. Monggo ini yogurtnya masih banyak, kefirnya juga. Pak Jo, Pak Idi udah. yogurtnya masih Oke, bentar. Habis. ada Bentar, 8. Siap. Itu Pak, Tadi kita botolnya. kemas. Ntar dibawain Pak Jo aja. Aneh taruh sini. Tadi siang aku udah makan.
Menahan semua. Sepi gitu rasanya tuh nggak ada. Yang di sana nih. Pak Ici, yang segar. Ya apa? Yang segar. Tuh ya. Aku manut wae. Ya, maksudnya yang segar gitu ya? Iya, boleh. Closingan dulu yuk, yang murid. Mon, closing dulu Mon. Taruh di kulkas. Senin bisa diminum? Bisa. Iya. Yang sisanya taruh di sini semua aja. Itu dengan oleh murid itu. Pak Jo mau minum betul? Siapa yang mau minum segar, susu segar, susu hangat? Plain doang. Oke, plain. Panas. Awet ya. Kenapa? Panas. Minum sendiri-sendiri loh. Itu tadi teman-teman kegiatan kita satu hari di Koperasi Sapi. Dan sekarang kita akan kembali ke sekolah. Dan jangan lupa tonton videonya. Yeah.